Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Hakim, dan pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal yang mencakup 3 materi. Yang pertama adalah kombinasi dan permutasi, kemudian peluang, dan yang terakhir adalah lingkaran. Oke, tanpa basa-basi, kita akan langsung masuk ke dalam soalnya. Pertama, terdapat 7 gate dalam suatu kegiatan konser amal. Adib, Abid, dan Abdi berencana untuk menghadiri konser tersebut bersama-sama dengan janji bertemu di pos registrasi sebelum memasuki gates yang tersedia. Jika mereka ternyata keluar dari gates yang berbeda antara satu sama lain, maka baik cara yang dapat dilakukan adalah, oke, kita di sini untuk mempermudah kita akan highlight. Pertama, di sini kita diberi 7 gates. Kemudian ada 3 orang, yaitu Adib, Abid, dan Abdi. Nah, untuk rumus yang akan kita pakai, kita harus pahami dulu apa itu permutasi dan kombinasi. Oke, dikombinasi dulu. Kombinasi adalah sama untuk menghitung tata cara, tetapi dia tidak memperhatikan urutan. Sebagai contoh, A dan B. A dan B sama aja dengan B dan A. Nah, sedangkan permutasi itu beda. Yang dimana A dan B itu beda dengan B. Nah, A dan B itu berbeda dengan B dan A. Nah, ini adalah konsep fundamental untuk membedakan antara kombinasi dan juga permutasi. Kita akan langsung saja. Jadi, untuk menghitungnya, sebenarnya ada 2 cara menjawabnya, tergantung dari perspektif masing-masing. Yang dimana, kalau kita menghitung plus mereka cara masuknya, maka kita dengan hitung karena masuknya tanpa syarat sama sekali, maka total caranya adalah 7 cara. Nah, sedangkan keluarnya ini yang beda. Untuk keluarnya sendiri, mereka dalam konser ini mereka mempunyai 7 gates. Nah, yang dimana ini adalah memakai konsep permutasi. Mengapa? Dikarenakan jikalau ada 7 gates ya, misalnya 7A, B, C, D, E, F, G. Oke. Kemudian misalnya Adib di sini, ya satu ya. Abid di sini dan Abdi di sini ya. Itu beda dengan kalau si Abdi yang ke sini atau si Adib yang kesini. Jadi saling bertukar itu beda. Makanya kita bakal memakai konsep permutasi. Dan dengan total variabel 3 orang. Jadi 7 permutasi 3. Itu gampang banget. Permutasi mempunyai rumus, yaitu N faktorial ya, per N min R faktorial. Oke, kita langsung saja. Jadi, kita langsung substitusi ya. N itu yang mana? N itu ini nih. Set. Dan R yang ini. Jadi, kalau mentahannya berarti kayak gini. N, P, R. Nah, ini ya. Kita langsung saja. Cara mereka keluar ya. Langsung total. Set. 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. Nah, faktorial itu perkalian yang berunut. Maksudnya itu jadi seperti ini. Kalau 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 sampai 1. Nah, itu. Nah, untuk mempermudah diri, ini sama aja dengan sebagai contoh 7 kali 6 faktorial. Itu sama aja, karena 6 pada akhirnya berunut juga.
Oke. Jadi dengan konsep ini kita bisa mempermudah diri kita sendiri. Jadi untuk keluarnya dari 7 faktorial per 7 min 3 faktorial, kita menjadi 7 faktorial dikurang 4 faktorial. Nah, habis itu 7 faktorial kita pecah sampai ke angka 4 ya. 6, 5, 4 faktorial per 4 faktorial. Yang coret, set. Nah, langsung kita kalikan. 7 kali 6, 42. Kali 5, 210. 210 cara. Nah, jika kalian mempersepsikannya dengan cara mereka keluar saja, maka ini adalah jawabannya. Namun, kalau kalian ingin plus masuknya juga, plus cara mereka masuk, maka 210 cara ini berarti keluar masuk ya. Bisa ditulis menjadi seperti ini. 7 cara ya, 7 cara masuk dikali 210 yang akan menghasilkan 1470 cara. Oke, mari kita lanjut saja ke soal berikutnya. Oke, jadi permutation ranking algorithm adalah sebuah algoritma yang digunakan dalam pemrograman untuk mengurutkan sekelompok angka atau huruf secara leksikografis. Jika terdapat kata silent yang akan disusun ulang secara alfabetik, maka kata listen akan berada pada urutan ke. Oke. Jadi ini adalah soal kombinatorika yang menggunakan filling slot. Filling slot secara bentuk umumnya berbentuk seperti ini. Ini dimana per slot yang ada tergantung dari banyaknya variabel yang ada. Contoh, jika pada silent itu ada secara total 6 variabel ya, 6 huruf. Jadi kita bisa langsung tulis seperti ini. Nah, tapi kita gak bisa sembarangan juga karena dikatakan dalam soalnya disusun ulang secara alfabetik. Maksudnya secara alfabetik adalah sesuai urutan dari alfabetik seperti A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, berarti dari kata silent kita bisa langsung urutkan menjadi seperti ini. Yang paling kecil adalah E, kemudian I, L, N, S, T. Nah, dari sini kita bisa langsung menggunakan filling slotnya. Mulai dari alfabet kecil, yaitu E. Langsung di sisa 5 ya. 3, 4, 5. Nah, untuk angka yang diisi adalah 5 faktorial. Mengapa 5 faktorial? Karena dari total sisa huruf yang dipakai. Setelah E ada E, I, L, N, S, T ya. Berarti ada 5, makanya kita tulis 5 faktorial. Kemudian karena tidak dipakai lagi ya, jadi 4 faktorial. Kemudian 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Nah, kalau kita hitung semua ini, maka kita akan mendapatkan angka 210 ya. Maaf. Bukan 210, tapi 120 ya. Oke, 120. Kemudian kita langsung ke I, yang dimana ini masih belum huruf yang kita butuhkan, dimana yang kita butuhkan yang berawalan L ya. Kita I yang berarti sama. 5 faktorial, 4 faktorial, 3, 2, 1. Yang hasilnya sama-sama 120 cara. Nah, di sini yang mulai tricky. L. Kita tidak bisa langsung menggunakan L kemudian 5 faktorial tidak. Karena dikatakan harus secara alfabetik, maka harus dimulai lagi dari awal. Jadi ini langsung E lagi ya, karena E secara alfabetik paling kecil di antara mereka semua. Oke, langsung. Nah, di sini E
karena E adalah angka yang belum dibutuhkan, yang dimana yang kita butuhkan adalah I, maka ini ada 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Kemudian LI. Nah, di sini setelah LI, kita ulang lagi, karena yang kita butuhkan adalah secara alfabetik, maka kita langsung LIE. Kita akan nge-repeat ya, mengulang cara ini sampai kita mendapatkan huruf yang kita butuhkan, yaitu S ya. Kita LIE, ini 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Nah, di sini kita LI, E, setelah I-nya udah dipakai, E-nya juga dipakai, berarti yang selanjutnya adalah N ya. Nah, N sendiri adalah huruf yang belum kita inginkan juga, berarti ulang lagi. Nah, langsung kita ini selanjutnya adalah S. Nah, huruf yang kita inginkan kan. Langsung kita lanjut lagi, ulang lagi menjadi E. Kemudian 2 faktorial, 1 faktorial. Oke, L sudah dipakai, I sudah dipakai, S sudah dipakai. Selanjutnya ada LISN. LISN. Oke. LN 2 faktorial, 1 faktorial. Nah, LISN. Habis itu langsung kita LIST. Ya. LIST. Nah, ini ada huruf yang kita butuhkan, dan karena secara alfabetik sudah terurut, yaitu sisa terakhirnya adalah E dan N, yang dimana E adalah yang pertama, yang paling kecil, dan kemudian selanjutnya adalah N. Berarti kita langsung mendapatkan listen ya. Nah, kita langsung saja kita kalikan, habis itu kita jumlahkan ya. Oke, ini pada yang 4 faktorial sampai 1 faktorial kita mendapatkan angka 24. Kemudian 3 faktorial itu 6. Ini juga 6 berarti ya. Ini 2, yang ini juga 2. Nah, kalau kita tambahkan menjadi 280 ya. Nah, 280 karena kita membutuhkan angka listen ya, listen. Berarti angka listen itu berada pada urutan ke 281 ya. Karena 180 langsung kita langsung ke listen, dan listen adalah urutan ke 281. Oke, kita langsung saja lanjut ke soal berikutnya, yaitu dimana banyak bilangan X yang dapat disusun dengan angka berbeda, dan X-nya ini harus lebih gede daripada 1300 dan lebih kecil daripada 5400. Oke, sebenarnya ini bisa banget ya, soal ini digunakan dengan permutasi, tetapi kalau pakai permutasi itu kurang aman dan kurang nyaman. Jadi untuk kita memakai safe route ya, pakai rute yang aman, maka kita langsung pakai cara filling slot ya. Oke, langsung saja. Kita akan mulai dari 1300 ya. 1300. Lebih besar daripada 1300. Boleh 1301 sampai 1399. Nah, ini berarti kan 1300 nih. Dari 10 angka yang ada, bisa dipakai 2. Berarti sisa 8 kali 7 ya. 8 faktorial angka lagi. Yang dimana total 56. Nah, di yang 1000 ini karena tidak bisa bebas ya, karena ini angkanya kepalanya harus secara spesifik, karena tidak mulai dari 1000 tok gitu, 1000 pas, maka kita harus secara spesifik harus mendetailkannya ya. Berarti dengan angka kepala kedua yaitu 1300, kita lanjut ke 1400 yang punya angka 8 kali 7 lagi ya, 8 faktorial yang 56 sampai ke angka 1900 yang ada 8 kali 7 juga, 8 faktorial jadi 56. Nah, berarti total 56 yang ada adalah total pertama ya.
total pertama sama dengan 56 ya, 56 dikali. Nah, 1300 sampai 1900. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 7 berarti. 7 angka berarti totalnya adalah 392. Nah, kemudian langsung saja. Nah, di angka 2000 sampai 4000 ini cukup mudah ya. 2000 itu sih karena dipakai satu angka, maka sini ada 987 faktorial sampai 4 ya. 3987 4987. Maka totalnya sih kan satunya ada 504, ini juga sama, ini sama, maka totalnya adalah 1312. Nah, di 5000 inilah dari angka 5000 yang masih sampai 5000 ya, 50 gitu. Itu dipakai dua angka ya, itu 50, disini 87 lagi. Nah, mirip seperti yang pertama itu 1300 sampai ke angka 1500 nya. Mirip, yaitu ini 56. Nah, tapi ini berhenti langsung di 54, bukan langsung sih. Berurutan dari 51 sampai ke 54 ya. 54. 5400 8 kali 7. Kenapa harus berhenti di 5400? Dikarenakan di soalnya sendiri kita harus dituntut berhenti di angka sebelum 5400. Oh maaf, berarti bukan 5300 ya. 5400. 5300 maksudnya. 5300. Ini 87. Nah, di sini kita akan langsung kalikan ya. Jadi ada 56 nih, sama kayak ini, sama kayak yang di 1300 dikali total kedua, total ketiga maksudnya. Dikali ada berapa angka bersama 0 ya? 0, 1, 2, 3. Itu berarti ada 3 langsung berarti dikali 4 ya. Yang dimana hasilnya adalah 224. Nah, berarti untuk total semua sama dengan 392 ditambah 1312 ditambah 224. Yang dimana setelah dihitung langsung kita akan mendapatkan nilai sebesar 2128. Nah, alhamdulillah akhirnya kita langsung move on ya. Move on ke materi berikutnya, yaitu materi peluang. Nah, yang di sini adalah peluang tunggal ya, peluang tunggal. Berarti kita akan langsung saja. Peluang itu mempunyai rumus dasar, yaitu NA per NS. NA itu apa? NA adalah yang ditanyakan ya, seperti kue rasa strawberry menurut soal adalah kue rasa strawberry, dan NS adalah total keseluruhan variabel. Seperti pada contoh dadu, berapa kesempatan peluang ya, berapa peluang dadu nomor 6 muncul. Berarti kan pada dadu berangka 6 itu cuma ada satu ya, dadu berangka 6 satu. Berarti jawabannya adalah 1 per variabel total yang ada pada dalam dadu adalah 6. Nah, kayak gitulah. Nah, ini juga sama peluang tunggalnya. Kita langsung saja. Nah, dalam rangka menyambut cucunya berlibur, nenek membuat kue berbentuk koin dengan rasa strawberry sebanyak 300 gram, coklat sebanyak 500 gram, dan vanila sebanyak 200 gram. Jadi kita langsung highlight ya. Strawberry sebanyak 300 gram, coklat 500, dan vanila 200. Yang setelah matang ditambahkan bercampur secara acak ke dalam satu kaleng besar. Peluang cucunya mendapat kue rasa strawberry pada pengambilan pertama setelah kaleng tersebut pertama kali dibuka adalah Oke, kita langsung saja. Nah, ini cukup mudah ya.
Karena yang ditanya adalah strawberry, berarti NA-nya kita langsung 300. Nah, NA 300, kemudian NS-nya. NS berarti total ya. Berarti kita total 300 tambah 500 tambah 200. Berarti ada 1000 ya. Ada 1000. Ada 1000 totalnya. Ya coret aja angka nolnya. Angka nolnya 1000. Angka dicoret. Berarti jadi 3/10. Nah, di 3/10 itu kita bisa disimalkan menjadi 0,3. Berarti peluang untuk mendapatkan strawberry ya, itu 3/10 atau 0,3. Mudah kan? Oke. Nah, kita akan langsung saja ya. Langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah satu set kartu bridge, peluang terambilnya kartu as atau diamond adalah. Nah, ini ada keyword ya. Keyword atau. Oke. Dalam peluang majemuk, nah itu sudah masuk ke materi peluang majemuk ya. Atau itu identik dengan plus. Jadi peluang A ya, contohnya peluang A itu ditambah peluang B. Nah, kalau ataunya ini jadi dan, maka dan ini jadi kali ya. Berarti ini peluang A dikali peluang B. Nah, kayak gitu. Itu keywordnya ya. Oke, dalam satu set kartu bridge. Nah, dalam kartu bridge itu tidak terhitung joker. Tidak terhitung joker. Maka totalnya adalah 52 kartu. Nah, kartu as itu ada 4. Itu ada diamond, clover, habis itu scope, sama hati ya. Nah, berarti ada 4 macam kartu as dan diamond. Nah, seperti yang kita tahu, diamond ini mencapai angka 10, kemudian tambah 3 yaitu jack, queen, dan king. Berarti kita langsung diamondnya adalah ada 13. Nah, di sini kita langsung saja. Berarti apa? Tadi atau ya. Berarti peluang as ya. As ditambah peluang diamond. Nah, tapi di sini ada twist juga nih. Dikarenakan dalam diamond sendiri itu mempunyai asnya ya, punya kartu asnya, maka karena mereka beririsan dikurang peluang as beririsan dengan diamond. Nah, ini nih. Kita akan langsung saja substitusi nilainya ya. Kan tadi NA per NS. Langsung NA-nya berapa? 4 kartu as. NA-nya itu 4 per totalnya 52 ditambah diamond. Itu ada 13 NA-nya, NS-nya 52 sama dikurang berapa? 1 ya, karena hanya ada 1 kartu as yang berbentuk diamond dari 52 kartu. Nah, jika kita tambahkan, maka kita akan mendapatkan nilai 16/52. Atau kita juga bisa perkecil lagi menjadi 4/13. Oke, kita akan lanjut ke soal peluang yang terakhir ya. Seorang pekerja magang di sebuah toko telur secara tidak sengaja memasukkan 2 butir telur tidak layak konsumsi bersama dengan 18 telur bagus lainnya. Kita highlight 2 butir telur tidak layak konsumsi bersama dengan 18 telur bagus lainnya dalam kotak. Peluang seorang pembeli mendapatkan telur yang tidak layak dikonsumsi pada pengambilan ke-6. Nah, ini kita modifikasi dikit ya. Konsepnya bersama, yaitu kita masih menggunakan NA per NS, cuma kita modifikasi sedikit seperti ini. Logikanya. Jadi jika kita ini ya, tulis peluang pembeli mendapatkan telur busuk itu
dia butuhkan mendapatkan telur busuk pada pengambilan ke-6. Berarti pengambilan sebelumnya harus telur bagus. Jadi kita harus urutkan dulu ya, ini pengambilan ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita langsung tulis peluangnya. Nah, gimana cara tulisnya? Seperti ini. Dikarenakan pada pengambilan pertama sampai ke-5 ya, sampai ke-5 itu harus telur yang bagus, maka dari yang pertama kita langsung mulai dari 18 ya, karena 18 telur bagus dari berapa? 20 telur. Nah, 20 telur ini kan terbagi tuh dari 18 yang bagus, terus 2-nya jelek. Nah, kita langsung aja 18/20. Kemudian karena ini tanpa pengembalian ya, berarti ini 17/19. Habis itu 16/18, 15/17, 14/16. Nah, di yang ke-6 langsung dia mendapatkan jelek. Berarti yang mendapatkan yang jelek itu berarti ada 2 telur jelek dari total, karena ini sudah dikembalikan lagi, berarti 15. Nah, ini tinggal dikalikan saja, dan karena kalau dikalikan secara langsung ribet, kita akan cara-cara dulu. 15 dengan 15, 17, 17, 18, 18, 16, 16. Nah, 20 ini bisa dicoret ya, dengan angka 2 berarti 10. Nah, kemudian kita akan langsung saja. Ini berarti kalau kita mendapatkan ya totalnya itu, ini 14/190. Dan kalau kita sederhanakan lagi dengan dibagi 2, maka kita bisa mendapatkan nilai sebesar 7/95. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Baik, kita akan langsung saja bahas soal terakhir dan juga materi berikutnya, yaitu materi tentang lingkaran. Sebagai peternak muda Gen Z, Uchiha Derangga menginginkan ternak miliknya dapat berkeliaran dengan bebas di lahan miliknya yang berbentuk lingkaran dengan panjang terukur dari titik pusat ke titik telurnya adalah 28 meter. Karena Uchiha Derangga terlalu nolep jika berurusan dengan lahannya, maka dia memutuskan untuk memagari sekeliling lahannya dengan beton. Kebutuhan tatapan beton tersebut adalah, nah, pertama dari soalnya sendiri seharusnya lingkaran ini berbentuk 5/8 lingkaran. Nah, kita akan langsung saja, berarti dari informasi yang diberikan kita mengetahui bahwa bentuk lingkaran ada 5/8, titik pusat ke titik keluarnya. Nah, berarti titik pusat ya, titik tengah sampai titik keluar, berarti ini adalah jari-jari. Dan dari soalnya kita sudah dikasih hint ya, dikasih petunjuk kalau kita harus menggunakan V-nya itu 22/7. Langsung saja. Nah, berarti kita akan visualisasikan untuk memudahkan pengerjaan. Nah, ini adalah 5/8 ya. Kita bisa gunakan ini karena satu lingkaran itu 360, berarti 5/8 lingkaran itu sama aja dengan sudutnya. 5/8 lingkaran sama saja dengan sudutnya. Dan kemudian jari-jarinya ada 28, ini juga sama. Dan ini adalah busurnya. Berarti untuk mengetahui kebutuhan total panjang beton yang harus dibuat adalah, nah, karena kebutuhan total panjang beton berarti untuk semua bagian dari lahannya, maka cara pengerjaan ialah jari-jari pertama yaitu ini, jari-jari kedua tambah jari-jari kedua ditambah panjang busurnya, yaitu ini ya. Ini satu area ini. Nah, langsung saja kita substitusi 28 ditambah 28. Nah, dan untuk rumus busur sendiri itu alfa per 360 dikali 2VR.
Nah, berarti kita bisa, karena alfa per 60 adalah sudut, kita bisa langsung saja, berarti 5/8 dikali 2 kali 22/7 dikali 28. Nah, kira-kira kerangkanya adalah seperti ini ya. Nah, langsung saja kita kerjakan ya. Jadi 7 dibagi 28 itu hasilnya 4. Kemudian 2-nya dicoret dengan 8 ya, jadi 4. Nah, sehabis itu kalau kita kalikan semua, ini coret ya. Nah, berarti dengan ini kita bisa langsung mendapatkan 28 tambah 28 adalah 56 ditambah 110. Yang berarti total pagar yang dibutuhkan adalah 166 meter. Ya, jadi segitu saja pembahasan matematika dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk soal-soal berikutnya, soal-soal jenis berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.